أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Al-ikhwa wal akhwat, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena semata-mata melalui pertolongan Allah Azza wa Jalla sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Semoga amalan ini menjadi amalan yang membawa keberkahan dan kebaikan yang terus menerus untuk kita semuanya, baik di dunia, lebih-lebih lagi untuk kehidupan kita di negeri akhirat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu baru saja kita memasuki pendahuluan di dalam syarah kitab Al-Kabair, yang mana di dalam awal pendahuluan pengarang hafizahullah ta'ala memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau seluruhnya. Kemudian beliau mengungkapkan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang merupakan pengarang kitab Al-Kabair ini, bahwasanya beliau banyak mengarang kitab-kitab, kitab-kitab yang langka, kitab-kitab yang banyak faidah di dalam menjelaskan tauhid, memerintah kepada tauhid, menjelaskan kesyirikan, melarang dari kesyirikan, menjelaskan perbuatan maksiat, dosa dan larangan darinya. Karena sungguhnya hal-hal tersebut merupakan tunaqisus tauhid, mengurangi tauhid. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang dakwah ilallah, memperbaiki manusia di muka bumi adalah merupakan jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian beliau menjelaskan bahwa dari urusan manusia selama dia berada pada batasan kehidupan, yakni berada di muka bumi ini, dia pasti beramal, bergerak, dan tidak akan mungkin dia diam. Seperti misalnya keberadaan benda mati, tidak akan mungkin. Keberadaan manusia di muka bumi ini pasti beramal, dia pasti bergerak. Sekarang beliau jelaskan, fa imma ayyakuna amaluhu fil khairi aw fis syarr. Walihada ba'asallahu rusula lida'watin nasi lil khair wa tahdzirihim minasyarr. Wallahu ja'ala daraini lil jazai, al jannatu wa hiya darul muttaqina al amilina bi ta'ati, wan naru hiya darul kafirina al amilina bil ma'asi was sayyi'at. Kata beliau, perhatikan, setelah beliau menjelaskan bahwasanya keberadaan manusia di muka bumi ini pasti dia berbuat, bekerja, beramal, bergerak.
Tidak mungkin dia diam seperti benda mati, tidak mungkin. Sekarang boleh jadi dalam amalannya itu, keberadaan amalannya itu di dalam kebaikan atau pada kejelekan. Dua saja. Pada amalannya, bergeraknya dia itu pada kebaikan atau kejelekan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul untuk mendakwai manusia kepada kebaikan dan memperingatkan manusia dari kejahatan, keburukan. Kenapa? Manusia bekerja, berbuat pada dua jalur ini saja, jalur kebaikan, jalur kejelekan. Maka untuk menyempurnakan dan menuntun manusia itu supaya kerjanya dia, bergeraknya dia pada perkara yang membawa kebahagiaan dan kebaikan dunia, lebih-lebih lagi untuk akhirat, maka Allah utus para rasul untuk membimbing manusia yang bergerak itu tadi, yang pasti berbuat itu tadi. Maka butuh apa? Bimbingan, butuh arahan. Maka arahan dan bimbingan itu tentu saja yang mengetahui akan baik atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Dengan demikianlah Allah utus para rasul. Allah utus para rasul untuk mendakwai manusia kepada kebaikan dan memperingatkan, melarang manusia dari keburukan. Demikian tujuan diutusnya para rasul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dua negeri sebagai pembalasan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dua negeri, dua tempat sebagai pembalasan. Yang pertama surga. Tempat yang pertama yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan adalah surga. Dan surga itu adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa, yang beramal dengan ketaatan kepada Allah. Wannar, dan neraka itu adalah tempatnya orang-orang kafir yang beramal dengan maksiat dan kejelekan. Jadi dengan adanya hal ini, para rasul diutus untuk menerangkan, membimbing umat manusia, menjelaskan ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Yang mana surga dan neraka itu Allah telah persiapkan untuk umat manusia. Tidak ada tempat yang ketiga. Tidak ada tempat yang ketiga untuk umat manusia setelah kiamat, selain daripada surga dan neraka. Surga dicipta untuk orang-orang yang bertakwa, yang beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka dicipta untuk orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan kejelekan, keburukan. Ini dijelaskan oleh para rasul dengan serinci-rincinya, bukan secara gamblang, tapi dijelaskan oleh para rasul kepada umatnya dengan rinci. Jalan-jalan ini yang bisa mengantarkan kepada surga. Jalan ini yang bisa menjadikan seorang penghuni api neraka. Oleh karena itu terjadi di zaman Nabi, para sahabat, bahkan orang-orang Arab Badui itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni anin nar. Ini Arabi, ini Arab Badui,
yang hidupnya memang di perkampungan, pedalaman, bukan di perkotaan seperti kita, bukan. Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku suatu amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Nabi jelaskan, karena memang tugas beliau sebagai Rasul Allah. Nabi jelaskan secara global dulu. Nanti masalah rinciannya kan di dalam perkara syariat secara umum. Tapi secara global dulu, amalan apa itu? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, jangan engkau menyekutukan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakat, engkau membayar zakat. Wa tasum Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tasilul arham, engkau menyambung tali silaturahmi. Demikian pula ketika Mu'adz bin Jabal bertanya tentang apa? Amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Nabi jawab dengan rukun-rukun Islam. Beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, mendirikan salat, beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji. Itu surga dicipta untuk orang-orang yang bertakwa, yang beramal dengan amalan-amalan ketaatan. Neraka dicipta untuk orang-orang yang kafir, yang melakukan perbuatan maksiat dan kejelekan. Di dalam kitab ini yang akan dipaparkan adalah apa? Amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam neraka. Kita harus tahu supaya kita menjauhkan diri dari perkara tersebut. Kita harus tahu, karena sesuatu itu apabila kita tidak mengetahuinya, maka sangat mudah untuk terjatuh di dalamnya. Jangankan kita tidak tahu, kita tahu saja, sesuatu itu kita tahu, ini dosa. Tapi kadang kita juga masuk ke dalam perbuatan dosa itu, padahal tahu. Bagaimana lagi kalau kita tidak mengetahuinya? Oleh karena itu, mempelajari kitab ini merupakan suatu ilmu penting bagi kita yang harus kita ketahui supaya kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa ini. Kemudian kata beliau, hafizahullah, wa farraqa bainahum faqala am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus sholihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wa qala am naj'alul ladzina amanu wa amilus sholihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Perhatikan. Setelah beliau menjelaskan tentang Allah mengutus para rasulnya untuk mendakwai manusia kepada kebaikan, memperingatkan manusia dari kejahatan. Kemudian beliau menjelaskan juga dua tempat yang Allah ciptakan yang pasti itu akan dihuni oleh manusia, tempat kembalinya manusia, apakah ke surga ataupun ke neraka. Kemudian Allah menjelaskan, kata beliau, Allah membedakan antara mereka. Allah membedakan antara orang-orang yang beriman dan bertakwa senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dengan orang-orang yang kafir, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah SWT. Allah bedakan, Allah tidak samakan. Allah tidak samakan. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, apakah orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat itu menyangka
bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sama mahyahum saat hidupnya, wa mamatum dan matinya mereka. Sa'a mahkumun, sungguh jelek apa yang mereka telah tetapkan. Ini dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-21. Pertanyaan di sini artinya pertanyaan ingkar, tidak akan mungkin sama. Allah berfirman, apakah orang-orang yang melakukan perbuatan kejelekan itu menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka itu sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Kemudian Allah lagi, sama persis, hidup dan matinya mereka sama? Tidak akan mungkin. Sa'a mahkumun, olehnya itu sungguh jelek apa yang mereka tetapkan. Allah tidak akan samakan antara orang-orang yang beriman dan orang kafir. Allah tidak akan samakan orang yang baik dan orang yang jahat. Allah tidak akan samakan orang yang taat dengan orang yang bermaksiat. Demikian pula Allah berfirman dalam surah Shad ayat yang ke-28, am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard. Apakah pantas kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, ataukah kami mau menjadikan orang-orang yang bertakwa itu seperti orang-orang fajir, orang-orang yang berbuat dosa? Artinya tidak pantas, tidak akan mungkin mau disamakan antara orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang yang melakukan kerusakan. Tidak akan pantas, tidak akan mungkin mau disamakan antara orang yang bertakwa dan orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa. Jadi perhatikan, ini merupakan akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diketahui. Tidak akan sama orang yang beriman dengan orang yang melakukan perbuatan kafiran. Kemudian fallahu jalla wa ala yumayyizu baina af'ali ibadihi wa la yadhlimu ahada. Fal muhsinu yudha'afu lahu ihsanahu. Fal muhsinu yudha'ifu lahu ihsanahu wa yaziduhu min fadlihi wa yukrimuhu. Maka Allah Jalla wa Ala itu membedakan antara perbuatan-perbuatan hambanya. Allah bedakan. Yang baik, Allah bedakan dengan orang yang jelek. Orang yang beriman Allah bedakan dengan orang kafir. Orang yang taat Allah bedakan dengan orang yang bermaksiat. Allah tidak samakan. Wala yadlimu ahada, dan Allah tidaklah menzalimi seorang pun juga. Oleh karena itu pada hari kiamat apa? Semuanya akan ditimbang amalannya, besar ataupun kecil. Tidak akan disamakan. Orang yang beriman saja berjenjang-jenjang. Berjenjang-jenjang amalan mereka. Wa nad'u mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an. Dan kami akan letakkan anak timbangan pada hari kiamat. Wala yudlamu nafsun syai'an, dan tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi pada hari itu. Wa in takum misqala habatin min khardal ataina bihi, walaupun amalan itu seberat biji atom, seberat biji atom, ataina biha, kami akan datangkan amalan itu. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghisap, memperhitungkan amalan. Allah tidak akan menzalimi amalan hamba. Sekecil apapun juga Allah akan datangkan
dan Allah akan perhitungkan. Fal muhsinu, maka orang yang beriman, orang yang berbuat ihsan, yudhaifu lahu ihsanahu, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan untuknya. Ini orang yang berbuat ihsan, Allah lipat gandakan apa? Balasan untuknya, kebaikan untuknya. Wa yaziduhu, dan Allah akan tambah min fadlihi, berasal dari keutamaan Allah, wa yukrimu, dan Allah akan muliakan. Allah akan muliakan orang yang berbuat ihsan itu. Jadi perhatikan, setelah beliau memaparkan tentang Allah membedakan antara amalan-amalan hamba, tidak akan disamakan, artinya sesuai dengan keberadaan amalannya, dan Allah tidak akan menzalimi seorang pun juga. Allah perlakukan secara adil. Tapi perhatikan, untuk orang yang berbuat ihsan, untuk orang yang berbuat ihsan, Allah lipat gandakan kebaikan untuknya, Allah tambah keutamaan untuknya, dan Allah muliakan. Ini orang yang berbuat ihsan. Wal musi, sekarang kalau orang yang al musi, orang yang berbuat jelek. Tadi kan orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Orang yang berbuat jelek, imma ayyafu wa anhu ayujaziyahu bimisli sayyiatihi. Orang yang berbuat jelek, boleh jadi Allah maafkan kejelekannya, atau Allah balas semisal dengan kejelekannya. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Perhatikan. Man jaa'a bil hasanah, siapa saja yang datang dengan membawa satu hasanah, satu kebaikan. Berarti apa tadi disebutkan? Muhsin, orang yang berbuat ihsan. Sekarang perhatikan, ayat ini terkait dengan orang yang berbuat ihsan. Siapa saja yang datang dengan membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya mendapatkan 10 kebaikan semisalnya. Saya lanjutkan dulu sebelum kita kaitkan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh. Wa man jaa'a bisayyi'ah, dan siapa saja yang datang dengan membawa satu kejelekan, fala yujza illa mislaha, maka dia tidaklah dibalas kecuali sesuai dengan kejelekan itu sendiri. Kemudian Allah tutup ayatnya, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Sekarang perhatikan, dari ayat ini muncullah istimbat dari Syekh. Apa itu istimbatnya? Orang yang berbuat ihsan, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan untuknya. Allah tambahkan keutamaannya. Allah muliakan dia. Kalau dalam ayat disebutkan apa? Siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya mendapatkan 10 kebaikan semisalnya. Berarti apa itu? Dilipat gandakan. Satu yang dia bawa, tapi ternyata balasannya 10 kebaikan. Berarti Allah lipat gandakan, Allah tambah sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada hamba itu. Bisa paham ya? Tapi itu 10 kebaikan itu minimal, bukan batas maksimal. Jadi perhatikan, satu kebaikan balasannya menjadi 10 kebaikan itu minimal. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, tentang ayat ini.
beliau menjelaskan bahwa balasan satu kebaikan menjadi 10 kebaikan itu adalah lazim, kata beliau. Itu sudah lazim, tetap, sudah pasti. Kalau amalan satu kebaikan diterima, maka balasannya sudah pasti 10 kebaikan semisal. Kemudian kata beliau, adapun tambahan perlipat gandaan di atas 10 kebaikan itu Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya bukan batas maksimal 10, tapi boleh jadi lipat ganda lebih dari 10 itu. Bahkan disebutkan di dalam hadis, man amila, man arada ayyamala hasanatan fa amilaha kataballahu indahu asr hasanatin ila 700 difin ila adafin katsira, atau kama qala Rasulullah sallallahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi wasallam, man hamma bihasanatin, ini lafaznya, man hamma bihasanatin, dalam hadis arba'in ya. Siapa saja hamma, berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, fa'amilaha, lalu dia lakukan amalan kebaikan itu, satu kebaikan ini, lalu dia lakukan amalan kebaikan itu, kata bahallahu indahu asra hasanatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan baginya 10 kebaikan, ila 700 difin, sampai 700 kali lipat, ila adafin katsira, sampai lipatan ganda yang banyak. Padahal tadi apa yang dia lakukan? Satu kebaikan, 10 kebaikan sampai 200 kebaikan, sampai lipatan tanpa batas. Berarti apa? Minimalnya 10 dan batasnya tidak ada. Padahal satu hasanah itu tidak terbatas. Jadi kebaikan yang tanpa batas itu atau lipatan ganda semakin banyak itu bisa didapatkan dengan apa? Itu dilihat dari kehusuannya, ya, keikhlasannya, keadaan hatinya, harapannya dia, rasa takutnya dia kepada Allah. Itu ilmu-ilmu inilah yang akan semakin memperberat dan menambah lipat ganda amalan kebaikan dia lakukan. Jadi tidak sama itu. Walaupun kita misalnya melakukan satu amalan kebaikan, sama-sama kita bersedekah, misalnya 1.000 rupiah, kadar dari ganjaran kebaikannya itu berbeda-beda, tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Tergantung apa yang ada dalam hati kita. Ini yang akan menjadikan berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu Imam Abdullah bin Mubarak berkata, rubba amalin saghirin yukabbiruhu an-niyah, atau tukabbiruhu niyat. Kadang amalan itu kecil, tapi niat memperbesarnya. Jadi niat, perhatikan. Warubba amalin kabirin. Kadang amalan itu besar, tusaghiruhu niyah, tapi niat yang memperkecilnya. Karena memang niatnya dunia, niatnya mau mendapatkan hal yang kecil, yang hina dari dunia. Akhirnya bukan lagi kecil, bahkan terhapus, tidak ada sama sekali. Padahal apa? Sedekahnya 1M, tapi karena niatnya dikali 0 bahkan minus. Sedekahnya 1.000, tapi niatnya luar biasa. Mencapai, menembus langit niatnya, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Ini akan semakin memperbesar nilai dari amalan tersebut. Ini perlu diperhatikan ini. Jadi apa? Orang yang berbuat baik itu dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat, sampai lipatan ganda tanpa batas.
Coba perhatikan juga sedekah itu dalam surah Al-Baqarah ayat 261, kalau tidak salah jelasnya sekitar ayat 260 atau 261. Setelah ayat kursi itu, beberapa ayat setelah ayat kursi. Jalan Allah. Masalul lahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perhatikan itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, permisalannya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamasali habbatin, seperti seseorang yang menanam satu butir habba. Satu kan? Satu yang dia tanam. Satu butir habba dia tanam. Ambatat sab'a sanabila, akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Satu tadi dia tanam, tumbuh menjadi 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dan setiap tangkainya mengeluarkan 100 butir habba. Berapa jadinya? 1 kali 7 kali 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Tapi apakah sebatas 700? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti bisa tambah lagi. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya. Maha luas, tidak ada yang membatasi. Mungkin Allah hanya bisa membalas 700 kali lipat atau 1000 kali lipat. Tidak. Wallahu wasi'un, Allah itu maha luas karunia-Nya tanpa batas. Alim, dan Allah itu maha tahu. Tahu amalanmu. Seperti ini kau lakukan satu kebaikan, tapi hatimu betul-betul menembus. Oleh karena itu, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah akan berakhirnya. Sesuatu yang berakhir kepada Allah, artinya ikhlas kepada Allah, itulah yang akan memperbesar amalan itu tadi. Wa anna ila rabbikal muntaha itu dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai dalil tentang ikhlas. Keikhlasan dalam ibadah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu tadi berupa apa? Orang yang beramal soleh, berbuat ihsan, Allah lipat gandakan kebaikannya, Allah tambah keutamaannya, Allah muliakan. Itu fadlum minallah. Perhatikan, itu tadi fadlum minallah, keutamaan dari Allah. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berkaitan dengan waman ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan siapa saja yang datang dengan buat satu kejelekan, maka dia tidak dibalas kecuali semisal kejelekan itu sendiri. Ini namanya keadilan. Keadilan artinya Allah tidaklah membalas kejelekan itu berlipat, sebagai bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Allah balas kejelekan itu sesuai dengan kejelekannya. Allah tidak lipat gandakan. Adapun kebaikan Allah lipat gandakan, Allah tambah, itu bentuk keutamaan dari Allah. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan-amalan kebaikan. Kata beliau, fasayyi'atu bimisliha wala tudha'afu lakinha qad tughallazu fahadha adlun minallahi jalla wa ala wal hasanatu yudha'ifuha Allahu wa yaziduha wa yunammiha wa hadha fadlun minhu. Ini
apa yang kita jelaskan sebelumnya tadi sudah masuk dalam kalimat beliau ini tadi. Kata beliau, maka kejelekan itu dibalas dengan semisalnya dan tidak dilipat gandakan. Kejelekan dibalas dengan semisalnya dan tidak dilipat gandakan. Akan tetapi kadang diperkeras. Akan tetapi kadang diperkeras siksaannya. Memang satu kejelekan, satu balasannya, tapi keras. Jadi jangan dianggap main-main. Satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan, tapi diperkeras. Adab siksaannya. Maka ini menunjukkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya dan Allah menambahnya serta Allah menumbuh kembangkannya. Itu kebaikan. Wa hadza fadlun min, dan ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-40, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi mithqala dzarratin, walaupun seberat zarrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha, walaupun dia itu seberat zarrah itu adalah satu kebaikan, yudha'ifha, jika keberadaan itu satu kebaikan, maka Allah SWT lipat gandakan kebaikan tersebut. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dari sisinya pahala yang sangat besar. Jadi Allah SWT tidak akan menzalimi seberat zarrah pun juga. Jika itu kebaikan, maka Allah SWT lipat gandakan pembalasannya, dan Allah mendatangkan dari sisinya pahala yang sangat besar. Saya kira cukup dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala bisawab. Alhamdulillah kita telah mengisi waktu yang berberkah ini dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan untuk kita semuanya dan melipat gandakan kebaikan serta menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.